Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini dapat memberikan penguatan bagi iman kami, dan melalui kuasa Roh Kudus kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di saat ini yaitu Tuhan jangkar kehidupan kita. Ayat renungan terambil di dalam kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, kepada Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah yang akan saya ceritakan di saat ini bagi kita semua. Pada suatu ketika, ada sebuah dermaga yang berisikan banyak sekali kapal-kapal yang begitu mahal. Setiap hari, para orang-orang kaya yang merupakan pemilik dari kapal-kapal ini saling menyombongkan berbagai macam fitur-fitur bagus yang terdapat pada kapal mereka. Mereka menyombongkan sound system kapal mereka, kecepatan mesin kapal mereka, dan masih banyak lagi perabotan-perabotan yang ada dalam kapal mereka. Namun saudara-saudara, di dermaga yang penuh dengan orang-orang kaya yang sombong itu, ada seorang pemuda yang rendah hati yang memiliki sebuah kapal kecil. Kapal ini tidak semewah seperti kapal-kapal yang lainnya, dan tidak memiliki fitur-fitur yang bagus dari dalam kapal tersebut seperti kapal-kapal orang-orang kaya. Namun, pemuda ini memiliki sebuah jangkar yang sangat bagus dan sangat kuat. Sebuah jangkar yang melebihi jangkar-jangkar pada kapal-kapal kaya yang lainnya. Saudara-saudara, pada suatu hari, sebuah badai besar melanda dermaga tersebut. Tidak ada yang mengerti mengapa sampai badai itu dapat terjadi. Tetapi badai itu sangatlah kencang, sehingga orang-orang hanya dapat mengurung diri mereka di dalam rumah dan berharap badai tersebut cepat berakhir. Keesokan paginya, badai tersebut sudah berakhir. Semua pemilik-pemilik kapal datang ke dermaga untuk mengecek kapal mereka masing-masing. Dan yang mereka temukan adalah bahwa kapal mereka telah hilang karena terbawa oleh angin dan ombak yang luar biasa dari badai semalam. Namun saudara-saudara, ada satu kapal yang tetap bertahan pada dermaga tersebut, yaitu kapal dari si pemuda yang rendah hati. Orang-orang kemudian menjadi bingung, mengapa kapal pemuda ini dapat bertahan melalui badai yang besar semalam, padahal kapalnya adalah kapal yang paling kecil dan paling tidak memiliki fitur apa-apa. Tetapi si pemuda ini kemudian menjelaskan bahwa yang membedakan kekuatan bertahan kapal miliknya dari kapal-kapal yang lainnya tidaklah ditemukan pada kapal itu sendiri, melainkan pada jangkar yang menahan kapal itu. Alasan kapal miliknya bertahan sedangkan kapal-kapal lain tidak adalah karena kapalnya memiliki jangkar yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan jangkar pada kapal-kapal yang lainnya. Saudara-saudaraku, dalam Ibrani 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah kita meletakkan pengharapan kita hari ini? Apakah kita meletakkannya pada banyaknya uang yang kita miliki? Atau apakah kita meletakkannya pada hubungan dengan manusia yang kita miliki? Atau apakah kita meletakkannya pada ijazah yang kita miliki? Ataukah kita meletakkannya pada Tuhan yang kita miliki? Jawablah pertanyaan itu pada diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku, setiap dari kita pasti akan mengalami yang namanya badai di dalam hidup ini. Jika kita jadikan hal-hal dunia ini sebagai jangkar dari kehidupan kita, seperti uang, hubungan dengan manusia, ijazah, pekerjaan, atau apapun itu, maka saya yakin hidup kita tidak akan dapat bertahan. Tetapi jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai jangkar dari kehidupan kita, saya yakin hidup kita pasti akan bertahan melewati badai apapun. Saudara-saudaraku, Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan hidup bebas dari badai kehidupan. Tetapi Allah kita berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan mengkokohkan kita dalam melewati setiap badai cobaan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan di saat ini dapat memberikan penguatan bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami bahwa di dalam badai kehidupan kami, Bapa sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi akan terus menjadi sandaran dan jangkar hidup yang akan menjaga, melindungi, dan menolong kami keluar dari setiap badai-badai hidup pencobaan kami. Berikanlah kami kekuatan ya Bapa untuk melewati setiap proses kehidupan kami. Berikanlah kami berkat yang akan selalu menolong kami dalam hidup kami. Bapa di surga, setiap pendengar-pendengar firman Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, dan jadikanlah mereka umat-umat Tuhan yang setia. Setiap yang mereka gumuli, Bapa mau dengarkan, Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Karena kami berdoa di saat ini bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.